Aku bukan yang tipe yang kayak misalkan untuk nge-recharge diri aku tuh bareng sama siapa atau kemana yuk atau nggak bisa. Nongkrong Enggak. Jadi diri sendiri. Aku cuma dengerin lagu di kamar sendiri atau kadang aku suka ngobrol sama kaca. Aneh sih, tapi aku suka. Iya. Ngobrol sama kaca. Jadi aku tuh dari dulu cermin ajaib, siapakah yang paling cantik gitu maksudnya. Pasti bukan aku. Bukan aku. Dan memang di obrolan ini kita mau banyak ngobrol-ngobrol sama Sabrina karena kan dia mau cerita seputar lagunya. Yes. Tadi kan tentang si sembuh kembali. Yes. Dia pengennya tuh nggak sakit lagi dan sembuh kembali. Nah, Bina juga bilang ini nih dia tulis sendiri. Nah, gue tuh suka kagum sama musisi atau penyanyi yang punya kemampuan menulis juga. Wah. Nah, karena kan susah ya. ya. Ini gimana cari nadanya, cara keluar rimanya itu kan dipikirin banget tuh. Nah, kalau lu punya metode nggak dalam penulisan lagu? Kalau aku tuh sebenarnya memang nulis lagu juga kan amatiran juga ya Kak sebenarnya, otodidak aja gitu. Cuman emang aku anaknya introvert, tapi tuh kalau untuk kata-kata tuh ekspresif sebenarnya. Tapi aku susah untuk menyampaikan itu ke orang lain. Jadi orang-orang tuh kalau orang terdekat aku ngerasanya sebenarnya tuh kenapa sih jarang muji gue atau jarang ngobrol sama gue gitu ya. Tapi aku biasanya menulis itu semua di catatan aku. Biasanya gitu. Atau kalau nggak nulis di buku, aku biasanya di note aku. Nah biasanya aku nulis saja kan, nulis apa di situ. Habis itu nanti kalau misalkan aku ngerasa ini cocok dia, nadanya cocok, tiba-tiba lewat gitu ya. Yaudah aku record. Jadi even kadang tuh kalau bikin lagu tak dapat nadanya dulu, kadang aku nulis liriknya dulu baru nyari nadanya, biasanya gitu. Wow. Jadi kayak otodidak aja karena aku nggak bisa main alat musik kan Kak. Jadi kalaupun piano tuh bisanya sekedarnya doang. Gitu. Jadi chord dasar. Iya, chord dasar. Ayam. Ya Allah Kak Intan copot. Nanti jatuh. Gue jadi tidak fokus. Bisa nggak ada efeknya tadi kayak efek? Ininya nih. Nah, ada ininya nih. Bentar. Soalnya takut hilang ininya. Biasanya kan agak 35 M gitu kan? Apanya 35 M itu? Harganya sebelah doang. Sebelah dong tuh 35 M. Kirain 25 ribuan. Iya Pak. Dua lagi. Kalau bini gue suka beli yang di itu kayak di Miniso gitu-gitu loh. Iya, sama. Kalau anting-anting jadi kan nggak usah mahal-mahal gitu. Iya makanya. Jadi banyak. Biar banyak. Bentar ini buku perempuan, ibu-ibu ya. Jadi ngomongin anting. Nulis. Jadi caranya gitu. Jadi dia tuh seorang Bina nih bisa menuliskan dari mana aja, tinggal di record, bisa ditulis di buku atau di note, di handphone, di notes gitu ya. Mostly sih biasa aku nulis kalau aku lagi malam-malam susah tidur. So aku kayak tiba-tiba, dan aku tuh orangnya kalau susah tidur nggak berdoa gitu ya? Berdoa dong Kak, tapi tetap nggak bisa tidur. Mungkin setannya terlalu banyak kalian nggak ngerti juga. Tapi aku tuh pokoknya kalau mau menulis lagu tuh nggak bisa aku niatin. Oh jadi mendingan aku hari let ini the flow aja gitu ya. Hari ini aku mau nulis pokoknya nggak bisa. Jadi ntar ada momen aku lagi diam di rumah atau aku lagi naik mobil atau aku lagi di kereta, bisa tuh aku nulis lagu sampai 3. Pas lagu lagi muncul gitu. Tapi kalau misalnya dipaksa kayak Bina pokoknya seminggu ini harus 2 ya, nggak bisa tuh. Berarti sekarang lu punya bank cukup banyak dong? Cukup banyak. Wow. Nah itu aku sekarang lagi konsernya tuh milih-milih nih mana yang mau keluarin, terus kira-kira ini cocoknya sama musisi mana ya untuk dikembangin karena kan biar musiknya biar lebih ini lagi gitu. Oke, berarti memang udah persiapan buat album sebenarnya berarti. Aduh amin ya semoga dipercepat ya Allah amin. Karena memang pencapaian album tuh kayak seorang musisi tuh kayak punya anak katanya. Kayak punya apa sih, kayak punya itu kayak legacy lah buat aku legacy, nantinya gitu kan. Terus nggak nyangka juga sebenarnya album aja aku ngerasa kayak ini beneran gak sih bakalan terjadi one day aku bakalan punya album sendiri kayak penyanyi beneran gitu ya. Terus tapi kayak ngeliat track record dari 3 lagu yang udah ada kayak bismillah deh. Lagu-lagu yang lainnya juga bisa. 3 lagu sebelumnya memang naik banget secara listeners. Berjuta-juta orang yang sudah mendengarkan. Alhamdulillah. Karena dan kita nggak bisa menjauhkan lagu-lagu Bina tuh lebih ke melankolis kali bisa dibilang ya, dan memang kekuatannya di situ gitu kan. Itu sesuai dengan karakter lo pribadi sehari-hari atau sebenarnya berbalikan sebenarnya? Kalau melankolisnya tuh sebenarnya iya gitu. Cuman aku melankolisnya tuh memang bukan yang depan orang sebenarnya. Tapi aku kayak suka di kamar sendiri dan menangis sendiri tuh sering banget. Cuman kalau dibilang apakah lagu-lagu yang ballad itu adalah
karakternya Sabrina, sebenarnya sih enggak. Oke. Aku justru dulu tuh berpikir aku mungkin akan nyanyi lagu-lagu yang agak groovy, yang agak cepet, yang mungkin seksi, yang agak kayak Meghan Trainor gitu-gitu loh. Iya, mungkin akan agak kesana-sana gitu kan. Iya. Cuman dilihat dari pas pertama kali dapat lagu kemenangannya dari Papa Yofi, dari lagu Pendampingmu, terus langsung dapat Tak Antar Ganti, itu jadi kayak oke, mungkin sebenarnya aku pengennya begini tapi pasarnya pengen aku begini. Jadi aku lebih jadi in between lah di antara dulu lah ya. Iya. Gitu. Untuk album yang pertama ini mungkin aku akan dengan satu warna, dengan satu tema gitu mungkin. Yes, benar. Mungkin next nanti baru ngeluarin tuh orang-orang udah mulai kenal Sabrina, baru mungkin aku akan sebenarnya Sabrina tuh yang ini loh gitu. Tapi mungkin nanti di album selanjutnya. Yes. Gitu. Tadi Bina bilang tuh ternyata suka mengurung diri ya. Maksudnya suka menyendiri. Iya. Kan sebenarnya sebuah hal yang susah ya. Misalnya gini ya, berarti lu introvert, tapi ketika harus ketemu orang nyanyi, itu kan ketemu banyak orang, menampilkan yang terbaik. Itu memanage diri sendirinya gimana? Sulit sih. Sampai sekarang aku sejujurnya aku belum tahu cara untuk berdamai dengan itu gitu ya. Tapi aku cuman kalau misalkan aku manggung ataupun aku ketemu fans, aku cuman bilang ke diri aku kalau ini part dari kerjaan yang aku wish yang dulu. lo mau ya? Ya dari dulu. Jadi ini adalah mimpiku dari dulu. Jadi mau aku ngerasa draining atau aku ngerasa gimana pun, aku akan berusaha untuk tetap sustain ada di situ, untuk tetap mengentertain orang. That's why aku sekarang jadi penyanyi atau jadi entertainer gitu untuk menghibur orang. Tapi masalah nanti aku di belakang ya udah itu biasanya aku clearin sendiri. Aku bukan yang tipe yang kayak misalkan untuk nge-recharge diri aku tuh bareng sama siapa atau kemana yuk atau nggak bisa nongkrong nggak jadi diri sendiri. Aku cuma dengerin lagu di kamar sendiri atau kadang aku suka ngobrol sama kaca. Aneh sih, tapi aku suka ya. Ngobrol sama kaca. Jadi aku tuh dari dulu cermin ajaib, siapakah yang paling cantik gitu. Pasti bukan aku. Bukan aku. Jadi aku sering kayak ngerasa kalau ngobrol sendiri tuh ada temennya. Aneh ya. Ini bukan mistis ya, bukan. Tapi secara alam bawah sadar aku kalau misalkan aku kesel sama satu orang misal gitu, aku kesel banget lagi sama dia orang ini. Terus aku ngerasa kayak di dalam diri aku tuh dia ngejawab aku kayak ya sini, tapi kamu gini, ya tapi dia gini. Jadi aku akhirnya tuh nggak kayak ngomong sama diri sendiri ya. Iya. Udah nonton film ini belum, Tinggal Meninggal? Kak, janganlah yang serem-serem, Kak. Enggak, ini bukan film horor. Tapi serius, film Tinggal Meninggal ini dia juga anak penyendiri. Nah dia tuh juga sering ngobrol sama dirinya sendiri. Itu normal nggak sih tapi sebenarnya? Ada sebagian orang yang bilang itu normal, karena memang dia ternyata butuh teman kan sebenarnya. Tapi akhirnya si dirinya sendiri yang ngejawab gitu. Iya, jadi aku benar-benar bisa ngedenger, bukan ngedenger dah pakai kuping ya, tapi aku benar-benar ngerasa kayak aku tuh disautin sendiri. Nah kalau gue biasanya kalau lagi butuh semangat, kayak misalnya gue mau berangkat kerja nih, di depan kamar mandi kan ada kaca tuh. Ayo Tom lu bisa hari ini. Nah itu biasanya kayak jadi lebih semangat gitu-gitu. Tapi ya aneh kan orang banyak yang begitu ya. Tapi kan itu part of lo tadi ya, healing lah ya, bagian dari lo stress release juga sebenarnya ya. Jadi ya karena wajar banget ketika ketemu banyak orang, ada draining, energi sosialnya habis. Ya parah Kak. Gitu-gitu kan ya, harus di-charge ya.